udah berada di tambak yang bertempatan di daerah Sijepit yang dikelola oleh Bapak Roy. Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surya Bagas Saputra dan Ray El Islamai ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Bapak Roy. Bapak Roy. Bapak Roy sebelumnya ini mengelola ikan apa aja ya Pak? Ini kebetulan saya isi udang fanami. Udang fanami sama apa Pak? Sama ikan bandeng. Ikan bandeng. Apa alasan Bapak memilih udang fanami sama ikan bandeng Pak? Karena udang fanami itu waktunya untuk dipanen lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Kalau bandeng gimana Pak? Kalau bandeng itu hanya sekedar untuk, karena di sini itu tradisional, jadi itu untuk menggerakkan air. Karena belum pakai kipas. Jadi biar alami gitu ya Pak? Betul. Selanjutnya menurut pengamatan Bapak bagaimana mengenai peluang usaha yang Bapak kelola ini? Kalau udang fanami di sini itu cuma kendalanya air. Loh, kalau nggak ada air, sini sangat potensial sekali. Karena masih alami, belum ada limbah yang masuk. Kalau untuk ikan bandeng Pak? Kalau ikan bandeng itu nggak terpengaruh dengan suhu air ya. Itu hanya untuk menggerakkan air biar udang fanami ini biar cepat besar tumbuhnya. Dari mana sumber dana berasal Pak? Itu ya sumber pribadi. Kadang ada bantuan dari pemerintah perikanan tapi berbentuk bibit ya, bibit benur. Jadi nggak langsung uang ya Pak? Nggak. Kalau kebutuhan konsumen itu tinggi atau rendah Pak? Kalau kebutuhan konsumen lumayan tinggi karena udang fanami ini di pasar sangat digandrungi, ya. Betul, sangat dibutuhkan. Kalau untuk ikan bandeng Pak? Kalau ikan bandeng itu larinya ke pasar. Oh, ke pasar. Ke pasar, ke resto-resto itu kadang orang datang ke sini pesen 10 kilo, 15 kilo. Nah, itu tapi selalu mencukupi Pak? Selalu mencukupi karena lokasi sini kan lumayan luas Mas. Nggak dari sini, sana gitu. Berapa besar peluang keberhasilannya Pak? Apa kadang pernah gagal gitu? Kalau gagal di sini belum pernah. Kegagalan di sini tuh karena kalau air drop, nah itu dari laut itu ya? Betul. Tapi kalau nggak ada air drop, kegagalan itu kecil sekali. Selalu panen ya Pak? Betul. Kalau usaha Bapak ini udah terdaftar di instalasi belum Pak? Kalau di sini di instansi perikanan sudah, sebagai sini kan ada paguyuban kelompok tani rukun makmur. Kalau berdasarkan kebutuhan konsumen, apakah ikan ini banyak diminati atau enggak Pak? Kalau ikan bandeng itu diminati sekali karena setiap warung, entah itu dari warung kaki 5 sampai resto bintang 5 pasti ada ikan bandeng. Iya, itu pasti. Kalau pembenihan ikan itu yang bisa bedain bibit unggul sama enggak tuh gimana Pak? Itu ada kodenya. Kalau F1 itu kode bibit unggul, kalau yang F16 itu kode rendah. Itu kodenya dari pasar Pak? Dari pembibitan bandeng itu ada di daerah Rembang, Juwono. Rembang. Kalau cara pembenihannya itu gimana Pak? Kalau pembenihannya dari sini kita belum tahu persis tentang pembenihannya. Cuma kita itu kalau semua petani sini kita cuma pesen bibit yang luasan tambak berapa, kadang pesen 10.000, 15.000 benur. Kalau media buat persiapan penetasan telur ikan ini apa aja sih Pak? Kalau media untuk penetasan telur itu di wilayah Rembang sama Tegal. Jadi kesini itu sudah berbentuk benur. Oh, benur ya. Nah, kalau langkah-langkah itunya menetasnya gimana Pak itu? Langkah meretasnya malah saya kurang tahu betul caranya gimana. Cuma kalau kita itu pesan ke
pihak pengepul ya, dari pihak sana kita pesan berapa, katakanlah per 5 petani itu pesan ada yang 10.000, ada yang 20.000, jadi kirim dari sana 100.000 benur. Nah udah dikirim di sini kita tabur dalam waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan kita panen ya, untuk udang. Kalau untuk ikan dari 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau hal-hal apa aja sih Pak yang bisa mempengaruhi kualitas ikan saat nanti siap dipanen? Kalau pengaruh yang paling buruk di sini air, Mas. Oh, air. Air. Kalau sanitasi pembuangan keluar masuknya air udah nggak jelas, nah itu ikan itu akan kecil panjang, tidak gemuk. Oh. Nah, cara mempromosikan yang baik itu gimana, Pak? Cara yang mempromosikan yang baik itu ya pertama dari pengelolaan air, sanitasinya jelas. Nah itu kita udah promosi dulu, karena apa? Bandeng kita ini gemuk, seger ya. Kalau cara Bapak mempromosiin ikan sama udangnya itu gimana sih Pak? Kita mempromosikan pakai medsos. Loh, ini ada udang sekian dengan size per kilo sekian. Katakanlah ini size awal itu 1 kilo 35 sampai 45 ekor per kilo dengan harga 70.000. Kalau yang size kedua dari 40 sampai 50 dengan harga 60.000. Yang 60 sampai 75 sampai 80 itu 45.000. Bagaimana strategi pemasaran Bapak itu? Kalau strategi pemasaran kita gini, setelah kita kelola, kita mau panen 2,5 bulan kita menghubungi dari tengkulak atau pabrik. Dari pabriknya langsung ya? Betul, bahwa kita akan melakukan panen hari ini jam segini, nah dari pabrik akan datang. Oh iya. Kalau cara ngitung untung ruginya itu gimana sih Pak? Kalau untung ruginya hanya waktu. Jadi untung gini, 1 per 1.000 benur udang faname itu antara 45 sampai 50.000. Yang F1 itu berarti berisi 1.000 ekor. Nah tingkat kematiannya itu katakanlah 25%, berarti 750 yang hidup. Oh iya. Nah 750 ini dikalikan kalau 50 isi 1 kilo, nah berarti berapa, tinggal kita hitung yang per 1.000-nya gitu. Iya. Cara menghargai ikan itu gimana sih? Kalau menghargai ikan itu dari besarnya. Semakin besar semakin mahal. Dari bobotnya ya Pak? Betul. Tadi kalau udang pun sama. Kalau bandeng 1 kilo yang isi 3-4 itu sudah nyampe 25-30.000 per kilo. Ya. Kalau yang isi 10-9 itu paling 18.000 sampai 22.000. Gitu ya? Ya. Kalau menentukan harga jual ikannya itu gimana sih Pak? Kalau jual ikannya itu dari tadi besar kecilnya. Oh iya. Semakin besar semakin mahal, karena biaya perawatannya semakin besar itu lebih sulit Dan lebih baik. Betul. Karena udah ikan atau udang semakin besar itu tingkat kematiannya lebih besar. Sebelumnya maaf, omset Bapak itu sebulan berapa sih Pak? Omset kalau 1 bulan itu tidak bisa ditentukan, tapi per kali panen. Kalau diisi seumpamanya 40.000 itu bisa panen minimal itu 3 kuintal kali 60.000, berarti sekitar 1.800.000. Itu per bulan 18 ya Pak? juta per 3 bulan panen. Per 3 bulan? Ya. Ada nggak sih Pak penyakit buat ikan bandeng sama udang ini? Penyakitnya jadi gini, itu yang namanya latrak. Latrak itu jadi kayak lumpur yang pahit.
Jadi di ikan itu nggak bisa besar. Jadi dimakan itu apa? Makan itu ikan itu akan memanjang, tidak bisa membesar. Cuma manjang doang. Betul. Kalau makanan yang diberikan ke ikan ini apa aja sih Pak? Pur, Pur. pur palet. Itu untuk kayak merek-merek yang udah itu Irawan. Itu untuk makan ikan ataupun udang. Cara ngecek kesehatan ikan itu gimana ya Pak? Kalau ngecek ikan itu gini, per 1 bulan kita sampel, kita pasang anso, nah, kasih makan, nanti udang ikan akan masuk situ. Oh berapa ini? Oh berarti kalau sekian itu berarti ini masih 1 kilonya masih 80 ekor. Nah 10 hari setengah bulan kemudian setiap sore kita kasih makan setiap hari. Nah kita sampling lagi. Oh ini udah sekian. Oh berarti ini sekilo udah 40 sampai 50. Oh besok siap untuk dipanen, daripada kelamaan nanti tingkat resikonya lebih. Wah seru banget. Iya nih, kita jadi tahu banyak banget informasi dari Bapak Roy, menambah pengalaman kita semua juga. Menarik banget ya Rul tadi wawancaranya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pada nonton semuanya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Ikan bandeng udang Vanivi. Lah lezat bergizi. Dadah. Yo.